Hai, halo, Assalamualaikum, ketemu lagi. Video kali ini saya mau bahas HP saya ini lagi, Samsung Galaxy S23. Tapi mungkin bukan bahas HP-nya, kali ini saya akan bahas casing-casingnya. Apa aja yang saya pakai dan berapa harganya, tentu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ayo kita lihat. Oke, dari yang paling murah dulu, yang ini. Ini saya belinya offline dari toko counter HP gitu ya, di Balikpapan, di kota saya. Ini yang paling murah, ini kalau nggak salah harganya 25.000. Ini beneran ada magnetnya ya. Dan kelebihannya, ini udah teruji. Saya pernah jatuhin HP saya yang S23 pakai casing ini dan alhamdulillahnya HP-nya aman. Karena kalau teman-teman lihat nih, ya dia di ujung-ujungnya itu ada ini nih. Ada apa ya? Kayak protektifnya gitu. Bahannya ini kayak agak hard gitu ya, semi hard lah, tapi ada yang lebih keras daripada ini. Untuk dipasangnya juga gampang ya, masangnya gampang. Terus kalau teman-teman bisa lihat nih, dia raise edge, jadi tepinya itu kelihatan nggak ya, kelihatan ya, tepinya itu agak naik, lebih tinggi daripada layarnya. Jadi kalau ditaruh terbalik begini aman, terbalik begini juga aman, karena di bagian kamera juga, kamera bumpnya ini ya, ini juga aman, dia raise juga. Nah, kalau soal fitur magnetnya, saya nggak punya MagSafe charger ya, jadi saya belum tahu. Cuma kalau ada benda yang logam, dia nempel di sini. Oke. Kekurangannya, dari kelebihannya itu ya, dia raise edge, dan pernah saya jatuhin juga HP ini dengan casing ini. HP-nya aman, nggak sengaja dari meja sekitar 80 cm gitu tingginya. Terus kamera juga aman, layar aman karena dia raise edge. Ujungnya ini juga ada ini ya, protektifnya ya, dia seperti bum gitu ya, tonjolan, jadi aman. Terus kekurangannya cuma ini paling, jadi kekuningan ya, kekuningan. Cuma kalau feelnya enak, saya nggak ngerasa jadi lebih bulky banget gitu. Terus tombol-tombol juga dipencetnya enak ya. Di bagian port ini, colok-colok juga nggak perlu ini ya, kayak OTG gitu, masuk aman. Kekurangannya itu cuma kekuning, jadi kuning ya, tadinya bening terus jadi kekuningan itu. Kalau dipegang enak, grippy, nggak licin. Kayak itu yang pertama. Yang kedua ini mereknya Snapguard. Saya punya dua, yang warna putih ini sama yang warna hitam ini ya. Oke. Harganya sama, sekitar 90 ribuan. Ini masangnya juga mudah ya, langsung gitu aja masangnya mudah. Cuma kekurangannya, ini tipis banget. Walaupun di sini di bagian kamera itu, kamera bumpnya ditutupin ya sama dia, tapi di bagian sini nih, tepinya ini raise edge-nya tipis banget. Jadi walaupun ditaruh begini ya juga nggak kena layar sih, tapi kalau permukaan yang nggak rata bisa kena layar. Dan ini karena tipis banget, jadi kayak nggak pakai gitu, kayak nggak pakai casing. Kekurangan yang saya rasain tuh, ini kayaknya nggak terlalu protektif ya. Terus yang kedua kekurangannya adalah, berlaku juga untuk yang ini ya. Bedanya nanti cuma kalau yang ini lebih creepy, karena dia glossy permukaannya, jadi dia lebih grippy, lebih enak, lebih nggak licin itu ya, lebih grip. Kalau yang ini karena permukaannya matte, dia lebih licin. Cuma kalau dari segi proteksi, ini sama, kedua ini sama.
proteksinya kayaknya agak kurang. Dan yang saya nggak suka juga itu adalah ini, kurang suka ya, dia di bagian tombol nih, dia expose. Jadi beneran kita mencet tombol ya tombolnya si HP-nya, bukan ada tombol dari casingnya lagi gitu ya. Jadi ini terekspos, dan kalau dipakein casing ini kita mencet tombolnya jadi agak sedikit effort karena dia agak tenggelam gitu tombolnya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini harganya sekitar 90 ribuan. Kalau teman-teman suka yang tipis, serasa nggak pakai casing, ini. Cuma proteksinya kayaknya agak kurang kalau yang ini, dua ini ya. Ini namanya mereknya Snapguard. Ini Ultra Thin memang sih namanya, casingnya Ultra Thin. Masangnya gampang, kekurangannya cuma itu, kayaknya kurang protektif. Yang berikutnya yang ini. Ini lebih murah bahkan daripada yang ini, daripada yang Snapguard. Ini nggak tahu mereknya apa ya. Nanti saya kasih link deskripsinya aja, link pembeliannya aja. Kalau di toko online-nya penjualnya nyebutnya Armor Matte Case ya. Ini agak hard case ya, armor. Di bagian sininya sama bagian tepinya ini beda bahan ya. Beda bahan. Dia agak keras. Masang ke HP-nya mudah ya. Langsung kepasang gampang. Terus sama kayak yang tadi yang ini ya. Dia ada juga ini bumnya, tonjolannya begini ya, jadi dia melindungi sudut-sudutnya gitu, sudut-sudutnya terlindungin. Oke. Terus dia ada aksen-aksen seperti armor gitu ya, jadi rasanya tough gitu, terasa tangguh gitu ya. Terus di bagian kamera bump juga terlindungin karena ini kelihatan nggak kelihatan tuh kan si kameranya nggak nongol gitu, jadi bisa terlindungi lah. Terus di bagian lipnya, bagian bibirnya ini juga sama ya, raised edge, jadi dia lebih tinggi daripada permukaan si layarnya, jadi kita taruh terbalik gini aman, taruh begini juga aman ya. Cuma ini sedikit agak licin di bagian sini, walaupun di bagian tepinya itu grippy ya. Dan yang saya suka di bagian tepinya ini, sebentar biar dia fokus dulu. Nah, dia ada ridgesnya gini ya, ada kayak teksturnya. Nah, ada tulisan juga di sini ya. Terus bagian tombolnya ini juga enak dipencetnya ya, dipencetnya enak banget, nggak kayak yang Snapguard tadi. Terus port juga aman, gampang ya untuk nyolok-nyolok dan nggak perlu dibuka dulu casingnya. Bagian sini itu ada ridge ini, ada kayak teksturnya ya, jadi dia bisa lebih grippy dipegang. Cuma bagian sini tuh licin. Nah, bagian sini itu mirip kayak back case-nya si HP-nya, licinnya. Nah, kayak gini. Jadi ini mirip, bagian sininya itu mirip sama bagian sini. Jadi sama-sama terasa licin. Dan di HP juga di sini bagiannya kan tepinya ini glossy ya, jadi agak grippy. Nah, ini mirip nih. Jadi di bagian sininya matte, jadi licin di tangan, sedangkan bagian tepinya ini grippy, agak ngegrip. Ini harganya sekitar 75.000, dan ini apa namanya ya, cukup aman sih kayaknya. Dan yang terakhir, ini yang paling mahal yang saat ini saya pakai, mereknya mungkin ini harganya, ini ada dua jenis ya, ada yang di dalamnya sini ada ininya, magnetnya, ada yang nggak ada magnetnya.
Kalau yang ada magnetnya ini yang seperti saya punya ini sekitar 170 ribuan. Sedangkan kalau nggak ada magnetnya sekitar 130 ribuan. Ini juga cukup protektif ya. Dan kelebihannya ini apa namanya, grippy ya. Cuma ini dipasangnya agak susah karena dia bener-bener kayak keras banget ininya. Ininya bagian belakang ini keras, bagian tepinya ini juga keras nih ininya ya. Jadi ininya ini keras juga nih. Jadi dipasangnya agak susah. Kekurangannya itu dibukanya lebih susah lagi gitu. Cuma ini grippy ya. Ini enak dibandingkan yang saya punya sebelumnya, tapi sekarang udah nggak ada, itu hilang kayaknya. Saya lupa naruh yang Spigen, itu yang paling mahal. Yang Spigen tuh modelnya mirip begini, karet juga, kayak karet-karet gini juga rasanya, tapi dia bikin HP-nya jadi lebih bulky lagi gitu, jadi nggak kerasa compactnya. Kalau ini masih terasa compactnya, ujung-ujungnya ada sedikit bumpnya sedikit ya, nggak seperti yang dua tadi, nggak seperti yang ini, yang Armor ini bumpnya lebih tinggi, lebih besar. Ini juga bumpnya lebih besar. Yang ini bumpnya nggak terlalu besar ya, nggak terlalu nongol gitu, tapi ini kayaknya cukup protektif. Nah, yang saya suka itu di bagian ini aman ya, jadi dia kameranya itu karena casingnya tebel, jadi kameranya itu nggak kelihatan tuh, walaupun dia nggak ada bumpnya di sini, tapi kayak kameranya tenggelam di antara lubang ini. Jadi kalau kita taruh begini aman. Di bagian sini lipnya juga ini tinggi ya, jadi ditaruh terbalik gini juga aman. Terus bagian port juga aman, bisa colok, nggak gampang nyangkut gitu. Terus di bagian samping ada tekstur begini, ini grippy. Bagian belakang juga sama, bertekstur ya, ini grippy juga, enak dipegang. Ini yang paling lama saya pakai sekarang, nyaman aja pakainya dan terasa premiumnya. Ya memang lebih mahal dibanding yang lain ya, dan ada merek juga karena ini mereknya Nilkin kan, nggak bukan merek apa ecek-ecek juga. Dan di bagian tombol ini juga enak banget, dan ada detail-detail kecil gini ya, kayak tulisan gini. Nah itu kayak ada tulisan di bagian sini, itu ada detail-detail kecil gitu, cakep sih ya. Ini termasuk yang paling bagus untuk harganya, value for money-nya lah dapat ya. Harganya nggak sampai 200 ribuan, tapi feel premiumnya dapat, dan dipakai juga enak, nggak terlalu bulky. Cuma ini belum teruji sih. Yang udah teruji itu yang ini, jatuh aman, walaupun cuma casing 25 ribuan ya. Cuma ya itu, kalau udah kuning ini jelek banget ya, kelihatan murah banget. Yang dua ini walaupun slim, sekarang udah jarang saya pakai. Jadi yang paling sering saya pakai ini, yang Nilkin ini sama yang ini. Oke, walaupun ini agak sedikit licin, sedangkan yang ini enak banget. Si Nilkin ini grippy banget. Nah itu aja mungkin video kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tuliskan aja di kolom komentar, sebisa mungkin akan saya jawab. Dan ini hasil suara dari mic ini. Saya baru beli mic ini di video saya sebelumnya, saya unboxing, dan ini kualitas audionya. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri gimana kualitas audionya pakai mic wireless Boya harga 300 ribuan. Sekian video saya kali ini, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.